Di balik sederhana bentuknya, daun ketapang menyimpan manfaat besar bagi kehidupan ikan, mulai dari menjaga kualitas air, menetralkan pH, hingga melindungi ikan dari stres dan penyakit. Tak hanya sekadar daun kering yang jatuh ke air, ketapang adalah sahabat alami bagi ekosistem akuarium maupun kolam. Mari kita telusuri lebih dalam bagaimana daun ketapang berperan penting untuk kesehatan ikan. Halo Sobat Q, kembali lagi bersama saya Feby dalam obrolan santai kita mengenai karantina dan perikanan. Hari ini kita akan membahas sesuatu nih yang sering dipakai oleh para penghobi ikan, tapi belum tentu ya semuanya tahu dan manfaat cara pemakaiannya. Ya, pada hari ini kita akan membahas dengan daun ketapang. Pada episode hari ini kita akan berdiskusi dengan Budia dan Pak Heru. Selamat pagi Budia dan Pak Heru. Pagi Mbak Feby. Bu, hari ini kita diskusi yuk Bu. Diskusi apa Mbak Feby? Kita akan diskusi tentang daun ketapang nih Bu. Bu, jadi saya sering lihat nih Bu di akuarium milik teman saya. Ya. Di sana dia tuh ada daun kering berwarna coklat dan mengembang. Nah, katanya daun itu daun ketapang ya Bu? Betul sekali Mbak Feby, daun ketapang. Nah, Ini daun ketapang Mbak Feby. Nah, berarti sebenarnya daun ketapang ini fungsinya untuk apa sih Bu? Jadi untuk Mbak Feby dan Pak Heru, jadi daun ketapang ini punya manfaat besar. Jadi manfaatnya ini terutama untuk ikan-ikan air tawar. Jadi dia bisa membantu menurunkan pH. Jadi secara alami. Jadi membuat suasana dari air itu lebih mirip habitat aslinya. Wah. Nah, kan Pak Heru atau Mbak Feby lihat ikan-ikan yang ada di rawa. Oh iya. Daun ketapang ini nanti bisa menjadikan air itu seperti di alam aslinya, di rawa atau sungai yang ber-pH asam. Gitu. Ya. Wah, jadi daun ini bisa buat nyaman buat ikan ya Bu ya? Ya, betul sekali. Jadi selain itu, daun ketapang juga mengandung tanin yang bisa membantu menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur. Jadi ini bagus sekali. Untuk penyembuhan luka. Pernah kan ya miara cupang ya pada saat COVID ya. Cupang itu kan kalau dipiara pasti dia bertarung. Makanya ini bisa digunakan untuk cupang itu sendiri. Kalau kebanyakan dikasih daun ketapang, bahaya gak sih? Oh, bisa bahaya juga. Penggunaannya jangan terlalu banyak. Jadi pH air bisa turun drastis itu dan akan membuat ikan menjadi stres. Jadi pakailah secukupnya 1 atau 2 lembar. Jadi di akuarium kecil itu sudah cukup. Ya. Daun ketapang seperti apa sih Bu yang bisa dipakai di akuarium itu? Apa semua daun ketapang boleh bisa? Jadi daun ketapang yang bisa dipakai ini seperti ini nih. Jadi daun tua ya mungkin Sobat Q juga bisa melihat. Jadi biasanya yang gugur sendiri dari pohonnya gitu Pak Heru. Dan seperti ini tidak lagi mengandung getah yang berbahaya lagi. Gitu. Kalau getah berbahaya kan bisa berbahaya bagi ikannya. Jadi yang tidak berbahaya dan kering ini justru akan kaya akan taninnya dan senyawa alami lainnya. Yang jatuh alami mungkin ya, seperti ini misalkan. Betul sekali Pak. Tapi Bu, kok malah berbahaya sih Bu? Bukannya daun ketapang ini bagus ya Bu untuk ikan? Benar, itu berbahaya. Tapi hanya yang sudah kering aja nih dipakai ya. Jadi yang masih segar atau baru dipetik gitu, biasanya masih mengandung getah, terus klorofil dan senyawa yang belum stabil di dalamnya, atau bahkan membahayakan ikan kalau langsung dimasukkan gitu ke akuarium ya. Berarti kalau mau pakai ini harus dijemur dulu gitu Bu? Ya betul sekali Mbak Feby. Nah, jadi kalau ambil dari pohon, daun tuh harus dijemur dahulu. Jadi sampai benar-benar kering. Tapi yang paling aman, ambil daun tua yang sudah jatuh, lalu kita bersihkan. Jangan ambil yang busuk ya. Kalau yang kering begini? Oh iya, tapi ini kayaknya busuk deh Pak. Hindari saja busuk seperti ini. Gini aja Bu ya? Iya.
Berarti Bu, daun ketapang yang cocok itu apa aja sih Bu? Oh, untuk masuknya untuk ikan-ikan. Betul, iya untuk ikan itu sendiri. Iya betul. Jadi daun ketapang ini cocok buat ikan-ikan seperti cupang, Wah, terus ikan gurami, sepat, diskus, tetra, ikan patin, dan juga ikan gabus. kalau ikan mas koki dan ikan koi gimana Bu? Wah, ikan mas koki dan koi itu kan biasa kita lihat ya di booth di sini juga banyak. Ini ikan air tawar yang ber-pH netral. Jadi hati-hati penggunaan ini, jadi kurang cocok. Jadi kalau mau menggunakan, gunakan sedikit saja, tapi pH airnya itu dikontrol dengan baik. Oh, berarti di dalam daun ketapang ini tuh sebenarnya ada kandungan apa aja sih Bu? Ya, untuk kandungan daun ketapang yaitu ada beberapa senyawa aktif seperti yang pertama tuh ada tanin untuk melawan bakteri. Jadi bisa melawan bakteri, jamur, terus menenangkan ikan. Terus yang kedua adalah flavoroid. Jadi punya efek samping di sini untuk antioksidan ini. Jadi bisa memperkuat sistem imun pada ikan itu sendiri. Yang ketiga adalah saponin. Saponin ini jadi membantu menurunkan parasit ringan. Misalnya di dalam tubuh ikan itu ada parasit ringannya ya. Dia bisa membantu menurunkan parasit ringan dan membersihkan airnya gitu. Kemudian alkaloid. Nah, alkaloid punya efek antimikroba. Selanjutnya yang terakhir mempunyai kandungan asam organik. Jadi membantu menurunkan pH air secara alami. Wah, berarti daun ini tuh bukan cuma bikin air jadi coklat ya Bu, tapi juga memiliki banyak manfaat Bu. Iya betul. Jadi daun ini nanti apabila direndam akan berwarna coklat. Airnya itu sendiri. Itu tandanya tanin larut ke air. Gitu. Jadi bukan masalah ya. Nanti dipikir kok warnanya coklat. Iya, gitu. kaget deh. Tidak menjadi masalah. Malah akan membuat lingkungan air akan lebih aman dan sehat buat beberapa jenis ikan. Wah, berarti luar biasa banget nih Bu. Ternyata daun ketapang ini kecil-kecil cabai rawit ya Bu. Betul sekali. Dan banyak manfaatnya nih Sobat Q. Tapi kita harus tetap hati-hati dan memilih cara penggunaannya. Oke, terima kasih Bu Dia dan Pak Heru untuk hari ini. Sudah berbagi ilmu dengan kita Sobat Q. Oke, baik Sobat Q, sampai di sini dulu perbincangan kita mengenai daun ketapang. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya yang sedang memelihara ikan di rumah. Tetap semangat merawat ikan dengan hati dan pengetahuan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah Sobat Q. Dadah.